Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bu, perkenalkan nama saya Engki Faedah. Di sini saya akan mempresentasikan tugas presentasi hidrologi. Di sini saya akan membawa dua artikel. Untuk artikel yang pertama yaitu hidrologi merupakan ilmu yang mempelajari siklus air di bumi, meliputi curah hujan, debit air, edip sungai, infiltrasi, evaporasi, dan air tanah. Data hidrologi digunakan sebagai dasar dalam perencanaan bendungan, irigasi, pengendalian banjir, serta pengolahan sumber daya air sehingga kualitas data harus terjamin agar hasil analisis akurat. Untuk menghasilkan data yang berkualitas, diperlukan pengendalian mutu, quality control, melalui beberapa pengujian. Data harus bersifat stasioner yang memiliki rata-rata dan varians yang relatif tetap sepanjang waktu. Selain itu, data harus homogen, artinya berasal dari kondisi pengamatan yang sama dan tidak dipengaruhi oleh perubahan alat lokasi pengamatan maupun lingkungan sekitar. Data juga harus konsisten, yaitu memiliki hubungan yang tetap dengan data pembanding atau data referensi yang diuji menggunakan metode kurva massa ganda, double massa curve. Selanjutnya, dilakukan uji tren untuk mengetahui apakah terdapat kecenderungan data meningkat atau menurun dari waktu ke waktu akibat perubahan iklim atau perubahan penggunaan lahan. Selain itu, dilakukan pula uji persistensi untuk mengetahui data tersebut bersifat acak atau memiliki keterkaitan dengan data sebelumnya. Untuk permasalahan artikel yang pertama yaitu bagaimana metode pengujian kualitas data hidrologi yang tepat untuk memastikan data yang digunakan dalam pengolahan sumber daya air bersifat stasioner, homogen, konsisten, dan layak digunakan sehingga menghasilkan analisis yang akurat. Review artikelnya yaitu membahas pentingnya pengujian kualitas data hidrologi sebelum digunakan dalam analisis dan pengambilan keputusan. Penulisan menjelaskan bahwa data hidrologi yang digunakan yang tidak melalui proses pengujian dapat mengakibatkan kesalahan dalam perencanaan perencanaan dan pengolahan sumber daya air. Oleh karena itu, dilakukan beberapa pengujian seperti uji stasionaritas, homogenitas, konsistensi, rand, dan persistensi untuk memastikan data memiliki kualitas yang terbaik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pengendalian mutu data sangat diperlukan untuk mengidentifikasi kesalahan pengukuran, data yang tidak konsisten dan tidak homogen, serta dapat mengalami perubahan karakteristik akibat faktor lingkungan maupun kesalahan operasional dengan data yang telah diuji kualitasnya. Analisis hidrologi dapat menghasilkan informasi yang lebih akurat dan dapat digunakan sebagai dasar pengolahan sumber daya air yang efektif dan efisien. Untuk artikel yang kedua yaitu pergerakan air hujan dan air tanah serta pengendalian agar tidak mengganggu kegiatan pertambangan. Analisis hidrologi yang dilakukan melalui perhitungan curah hujan, intensitas hujan, daerah tangkapan hujan atau catchment area, dan koefisien limpasan untuk mengetahui besar debit air yang masuk ke area tambang. Debit limpasan kemudian dihitung menggunakan metode rasional dan metode Nakayasu sebagai dasar perencanaan sistem penyiaran. Selain air limpasan, air tanah juga menjadi sumber air yang yang masuk ke dalam pit, dapat mempengaruhi kestabilan air. Oleh karena itu, diperlukan SAM atau kolam penampungan untuk menampung air sementara. Pompa untuk mengeluarkan air dari tambang, serta saluran terbuka yang untuk mengalirkan air menuju SAM dengan perencanaan yang tepat. Sistem penyaluran tambang dapat mengendalikan air secara efektif sehingga kegiatan penambangan berjalan dengan lancar dan aman. Di sini untuk permasalahan artikel yang kedua yaitu ada 5. Tingginya debit air limpasan yang berasal dari curah hujan dan daerah tanah hujan di sekitar pit berpotensi menyebabkan genangan pada air tambang. Yang kedua yaitu masuknya air tanah ke dalam pit, terutama melalui dinding lereng atau sidewall yang dapat mengganggu proses penambangan dan menurunkan stabilan lereng akibat meningkatnya tekanan air pori. Dimensi beberapa saluran terbuka yang memadai, khususnya pada DTH 2 dan DTH 4, sehingga berpotensi menyebabkan luapan air saat hujan. Kapasitas stams perlu dievaluasi untuk memastikan mampu menampung seluruh air yang masuk dari limpasan dan air tanah sehingga tidak terjadi luapan yang menghambat kegiatan penambangan.
Perlu penentuan metode perhitungan debit yang sesuai. Karena hasil debit limpasan menggunakan metode rasional dan metode Nakayasu menunjukkan perbedaan yang cukup besar sehingga mempengaruhi desain sistem penilaian tambang. Eh, Review artikel. Artikel ini membahas tentang evaluasi sistem penilaian tambang yang bertujuan untuk mengendalikan air yang masuk dalam penambangan. Permasalahan utama yang diangkat adalah tinggi debit air yang berasal dari air hujan, air tanah, sehingga berpotensi menyebabkan kegenangan pada api tambang, mengganggu aktivitas penambangan, menurunkan produktivitas alat, serta mempengaruhi stabilan nilai tambang. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, penulis melakukan analisis hidrologi dengan menghitung curah hujan, intensitas hujan, luasan area tangkapan hujan atau catchment area, koefisien limpasan, dan debit limpasan. Selanjutnya dilakukan evaluasi terhadap saluran terbuka, SAM, dan sistem pemompaan untuk mengetahui apakah kapasitas sudah mampu menangani air yang masuk ke area tambang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat beberapa saluran yang perlu diperbaiki dimensi agar mampu mengalirkan debit air secara optimal dan mencegah terjadinya luapan. Kelebihan artikel ini adalah menggunakan data laporan yang nyata, metode perhitungan jelas dan sistematis, serta memberikan solusi yang dapat diterapkan dan langsung pada kegiatan penambangan. Namun kekurangannya adalah penelitian hanya ini dilakukan pada satu lokasi tambang dan belum membahas aspek ekonomi maupun teknologi penyelenggaraan modern. Kesimpulannya, yaitu artikel ini menunjukkan bahwa sistem penyelenggaraan yang dirancang dengan baik melalui perencanaan saluran SAM dan sistem pemompaan yang sangat penting untuk mengendalikan air tambang, sehingga kegiatan penambangan dapat berlangsung dengan aman, efektif, dan produktif. Kesimpulannya, kesimpulan dari dua artikel tersebut, yaitu kedua artikel ini menunjukkan bahwa keberhasilan pengelolaan air sangat bergantung pada kualitas data hidrologi dan efektivitas sistem penyaliran. Data hidrologi yang telah diuji akan menghasilkan analisis yang kuat, sedangkan sistem penyaliran yang akan dirancang berdasarkan data tersebut mampu mengendalikan air hujan dan air tanah secara optimal. Oleh karena itu, kualitas data dan perencanaan penyaliran yang baik menjadi kunci terciptanya pengelolaan sumber daya air dan kegiatan penambangan yang aman, efisien, produktif, dan berkelanjutan. Sekian untuk presentasi saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.